Ya, salam hormat, salam santun, salam sejahtera untuk kita semua, teman-temanku, sahabat-sahabatku. Ya, gini ya teman-teman ya. Ya, kita itu boleh beda, itu menurut saya harus beda, itu harus. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menciptakan perbedaan. Oleh karena itu ada namanya persatuan gitu loh. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Makanya sebelum merdeka ya dijadikan Sumpah Pemuda gitu loh. Nah, mari kita sekarang membahas tentang perbedaan ini dulu ya. Ya, perbedaan itu macam-macam teman-teman. Jadi perbedaan pandangan, perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, bahasa, bahkan negara gitu loh. Jadi kita ini semuanya pasti berbeda. Yang menjadi masalah dan menjadi pertanyaan besar adalah orang-orang yang fobia dengan perbedaan. Itu loh permasalahannya. Jadi walaupun KTP-nya apa ya, KTP-nya Islam, walaupun KTP-nya Kristen, Hindu, Buddha, dia yang fobia dengan perbedaan, mementingkan golongan, sudah dipastikan walaupun KTP-nya Islam pun, saya pribadi mengatakan bahwa itu bukan Islam. Dan justru sebaliknya, walaupun KTP-nya selain Islam, tapi perilaku dan perbuatannya baik dan tidak pernah menyakiti ya, tidak pernah menyakiti, sikap perilakunya tidak menyakiti orang lain, yaitu menurut saya Islam. Jadi pandangan saya, perspektif Islam aja banyak perbedaan gitu loh. Artinya saya banyak berbeda dengan teman-teman menilai Islam itu sendiri gitu loh. Soalnya kalau sebuah agama sudah menjadi komunitas, secara otomatis apa? Yang dipakai itu aturan komunitas itu, bukan aturan Tuhan lagi, bukan aturan anjuran nabinya, rasulnya yang membawa agama ini dari Tuhan. Begitu teman-teman, jadi paham konteksnya ya. Dan sekarang kita membahas tentang pondok. Jadi teman-teman seharusnya sadar diri bagi yang awam, bagi yang tidak tahu. Jangan menjudge. Itu bukti tandanya apa? Tandanya tidak dewasa dalam berpikir. Karena apa? Karena tidak menelaah, hati pikirannya itu tidak menelaah. Oh, ini benar enggak ya? Langsung lah, secara langsung lah. Inilah bukti memang seseorang itu ya tidak dewasa dalam berpikir. Kalau kita dewasa dalam berpikir, pasti memandang dua sisi agar kebenaran itu terlihat nyata. Oke. Nah, disinilah tantangan kita gitu teman-teman. Seperti kita itu tahu diri gitu loh. Tahu diri itu apa? Merasa walaupun kita merasa benar, belum tentu benar. Karena apa? Kebenaran sebenarnya kan berasal dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita itu belum tentu benar walaupun merasa benar. Makanya kita bersikap terhadap siapapun, walaupun kita berpedoman benar, ya kita juga mawas diri berprinsip bahwa kita belum tentu benar. Oh, jangan-jangan mereka yang benar, begitu loh. Makanya kalau kita merasa bahwa itu bukan koridor kita, bukan kapasitas kita, ya mungkin kita mawas diri, gitu loh. Tidak sok tahu, benar nggak? Gitu loh maksudnya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri orang seperti itu banyak sekali. Ya menurut saya ya oknum-oknum teman-teman kita yang komentar itu, terus oknum-oknum juga pihak Trans 7, dan juga ya mereka memang ada tujuan, memang sudah tujuan menjelekkan, menfitnah, mencaci, memaki. Memang dasar mereka adalah kebencian. Karena menurut saya kalau kita sudah memiliki dasar kebencian, tidak mungkin kita bisa menilai kebenaran.
Nah, benar saudaraku ya, Anda walaupun non muslim ya. Terus juga memang gini, ini memang saya bicara fakta itu tentang pesantren. Pesantren itu memang ya istilahnya yang namanya aja pondok itu loh. Ya kalau kita istilahkan sekarang kan persinggahan kan gitu loh. Rumah gitu loh. Artinya apa? Ya sebagai rumah kita. Walaupun saya seorang santri kalau tidak mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan di pondok, saya tidak mungkin mondok pertama. Terus lagi jika memang saya sebagai orang tua, anak saya merasa tidak tenang, aman, nyaman di pondok, saya tidak mungkin memaksakan. Nah, arti kata paksa ini loh, menurut saya kalau saya memaksakan anak saya pun artinya saya feodalisme kan gitu. Nah, terus lagi memang sistem di pondok itu ada yang pondok memang tidak membayar, tapi kan di situ menimba ilmu ya memang kita harus ya artinya mawas diri, tahu diri, tawadhu, taat pada guru kan gitu. Terus memang ada sistem bayar gitu loh. Ada sistem bayar tuh ada. Bahkan sekarang konsep pondok ya konsepnya itu kita mondok itu persis seperti sekolahan umum bisa, maksudnya ya artinya sekolahan umum dan mondok itu jadi satu gitu. Jadi kalau misalkan menitipkan anak ke pondok pesantren ya sekaligus sekolah umum sama aja. Kalau masa SD ya SD, SMP. Nah setelah itu mondok. Nah itu bayar gitu. Tapi memang pure yang mondok lah itu biasanya memang ya memang dari kiainya kita makan, kita hidup yang nanggung adalah kiainya, pihak pondok. Makanya setiap pesantren pasti punya usaha, entah itu tanahnya, mengolah tanah, ditanami apa aja, nanti santri yang memanen ya kan, entah bisnis lain-lain gitu loh. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan pondok, untuk memberi makan para santrinya gitu. Nah di sini kita balik lagi arti feodalisme. Feodalisme itu kan penjajahan ya, perbudakan. Nah kalau kita melihat sejarah, orang santri-santri kita, nenek-nenek moyang kita, mbah-mbah kita, para santri ya salah satu lulusan Pondok Lirboyo ini loh gitu loh. Soalnya Pondok Lirboyo ini melahirkan para ulama, para santri, para tokoh besar di negara kita gitu loh. Toh yang tidak terima itu para santrinya, bukan pondoknya, bukan kiainya. Begitu. Kan tidak terima gitu loh. Karena apa? Ya seperti kita ini kan dituduh orang lain, kita ini kan membuli anak kita. Tapi anak kita yang klarifikasi, tidak, dia tidak membuli saya. Memang bapak saya seperti itu, memang saya sama bapak saya seperti itu. Kan ibaratnya kan gitu loh. Secara otomatis ya intinya Trans 7 ini mengomentari dapur orang lain, mengomentari keluarga orang lain yang tidak kenal gitu loh. Jadi secara otomatis pasti miskomunikasi di sini, kontradiksi gitu. Kita tidak kenal keluarga mereka, sebenarnya kita komentar ya persis seperti netizen yang langsung menjas. Nah itu loh, jadi bentuk kedewasaannya itu tidak ada. Makanya kita harus bijak dalam media juga agar tidak terdoktrin, terframing, terdogma orang-orang yang sengaja memang mengadu domba. Yang jelas itu ada dan fakta. Orang yang menginginkan negara kita hancur itu ada dan itu fakta. Begitu. Ya seperti dulu-dulu juga seperti itu sistemnya, adu domba, kita bercerai-berai, akhirnya dijajah. Ya menurut saya siapa yang menuduh feodalisme sebenarnya dia feodalisme. Menurut saya di dalam konteks permasalahan ini. Oke, terima kasih.